mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu hari ini pengen tahu nih temennya ada yang nggak masuk apa enggak. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke. Alexander masuk? Hadir. Oke. Almira? Ya. Altaira? Oke. Anindya? Cecilia? Oke. Devita? Fahri? Faiza? Oke. Patika? Ada. Oke. Ferdinino? Oke. Galuh? Oke. Gendis? Yani? Sakit. Ada keterangannya? Ada. Oke. Kita doakan temennya supaya bisa sembuh ya. Besok bisa datang lagi ke sekolah. Gisla? Ada. Isma? Oke. Jihan? Livia? Mardani? Meira, Muhammad Nizarul, Muhammad Jahir, Nathanael Christian, Kwensa, Rahma, ada ya, Rafa, Ribi sakit ya, ya kita doain teman kita ya, biar besok bisa sekolah lagi ya. Ridwan, ada Rifki, oke. Riris ya? Riris mana Riris? Ada, oke. Rizky, ada Safira, ada. Terus Safa, ada hadir. Seren, ada Tasya, ada Wilhelm, ada Yusuf. Oke, berarti dua yang nggak hadir ya. Hari ini sebelumnya kita belajar apa tentang apa kemarin? Nah, Ibu hari ini juga mau menjelaskan tentang mengenal gaya belajar ya, kelanjutannya ya. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Di sini Ibu punya PPT ya tentang mengenal gaya belajar. Oke, selanjutnya boleh di next. Ini tujuan layanan Ibu supaya kalian bisa mengenal gaya belajar kalian masing-masing ya. Lanjut. Nah, Ibu mau tanya nih di sini nih, kalau belajar saya suka sambil mendengarkan musik. Siapa yang di sini yang mendengarkan musik suka? Yes. Ya. Kalau belajar yang lebih suka melihat gambar-gambar ada beberapa? Oh, sedikit ya, lebih sedikit ya daripada musik ya. Oke, yang ketiga kalau belajar saya lebih suka praktik di lapangan yang banyak menggunakan tenaga. Nah, lebih suka dia berarti ya. Pasangan. Oke, lanjut. Di sini ada aktivitas belajar mana yang kamu senangi ya. Nah, kira-kira ini gambar apa ya yang pertama? Eksperimen. Iya, betul. Gambar lagi di lab ya kan? Ya. Jadi belajar tentang kimia. Berarti dia ada reaksi dan itu ada cair-cairan ya kan? Yang pertama. Yang kedua apa ini? Belajar di rumah. Belajar sambil mengerjakan laptop ya. Iya. Kan? Ya. Oke, yang ketiga ini Belajar di luar. Dia gerak ya. Iya. Itu yang terakhir dia belajar apa nih? Diskusi. Yang digambarkan yang ada berapa tipe-tipe gaya belajar. Yang ini lebih suka mendengarkan sambil main laptop, ya kan? Yang ini suka melakukan kegiatan dengan relasi sama temannya. Yang ini dengan gerak, gitu kan? Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, Ibu akan jelaskan tentang gaya belajar visual ya. Seperti ini, ya kan ada gambar, dia suka melihat televisi, ya kan? Yang satunya lebih suka melihat gambar tuh, ada bu guru, ya kan? Kasih lihat apa gambar apa? Gambar Apa? Ya, tuh. Jadi lebih suka dia menyenangkan kalau lihat gambar-gambar yang menarik gitu. Lebih suka yang begitu. Oke, lanjut. Nah, kalau contoh gaya belajar auditori seperti ini ya, dia lebih suka mendengarkan, seperti mendengarkan musik atau mendengarkan siaran, itu lebih masuk ya. Atau dia lebih suka kayak
ada suara-suara sambil belajar dia direkam, terus sambil didengerin, itu lebih masuk dia. Ya. Oke, lanjut. Contoh belajar kinestetik yang kalian tahu, ada yang tahu kinestetik itu apa? Belajar sambil melakukan sesuatu. Iya, dia gerak ya, dia fisik. Dia lebih suka, biasanya kalau orang kinestetik belajarnya gimana? Ada yang suka jalan-jalan begini, seperti itu ya. Terus ada juga yang, saya pengen belajar kayak senam sambil senam, saya lebih bisa menghafal, seperti itu kinestetik yang banyak belajarnya dengan gerakan ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada video ya, ibu akan tayangkan ya, sambil kamu lihat nih videonya. Boleh dinyalakan? Nah. Mengenali tipe gaya belajar. Belajar ya. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan preferensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya kita ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. 8. Suka menggambar apapun di kertas. Tipe kedua yaitu auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saat belajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditory. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2.
senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menginginkan nada atau irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini mengenai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau mengikut objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersebut bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe kinestetik. 1. Mengenai belajar dengan metode praktik. 2. Ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, beri saja di dalam kebiasaan-kebiasaan. Dan metode mana yang dirasa paling sesuai? Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online hingga prestasimu bisa lebih berkali-kali. Dari video itu tersebut ada berapa tipe gaya belajar tadi? Ada. Tadi kalau auditori apa? Cenderung dengar. Visual? Lihat. Estetik? Gerak. Tapi dia nggak suka lama-lama di kelas katanya kan tadi ya? Iya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang ciri-ciri dengan gaya belajar visual. Tadi yang dijelaskan sama video ya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ya, terus suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Yang ketiga, membaca cepat dan tekun. Ya, yang keempat, lebih suka membaca daripada dibacakan. Seperti tadi juga. Yang kelima, rapi dan teratur. Lanjut next. Nah, oke. 6, mementingkan penampilan dalam pakaian atau penampilan keseluruhannya. Dia lebih rapi, gitu kan. Pengen lihat lebih menarik gitu kalau visual, ya kan? Yang ketujuh, teliti terhadap detail. 8, mengeja yang baik. 9, lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Oke, lanjut. Apa saja ciri orang dengan gaya auditorial nih? Oke, ada yang bisa membaca yang pertama? Lebih cepat? Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Ya, yang kedua, menggerakkan bibir mereka dengan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Ya, di sini ngomong gitu. Oke. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Ya. Yang keempat, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada-nada birama dan warna suara. Yang kelima, bagus dalam berbicara dan bercerita. Yang keenam, berbicara dengan irama dan pola. Oke, lanjut. Ibu akan lanjutkan ya belajar. Yang ketujuh, mendengarkan dan mengingat
daripada dilihat. Yang 8 suka berbicara dan berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar ya. 9 lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya ya, auditori nih ya. Yang ke-10 suka musik dan bernyanyi. Nah, lebih suka dia mendengarkan auditorial ya. Oke, yang 11 tidak bisa diam dalam waktu lama ya. Yang ke-12 apa? Suka mengerjakan tugas kelompok. Oke, tipe gaya belajar auditorial. Lanjut yang terakhirnya apa? Kinestetik nih ya. Belajar kinestetik itu ciri-cirinya seperti apa? Selalu berorientasi fisik dalam banyak bergerak ya. Dia nggak suka nih hanya duduk diam melihat gitu kan, mendengarkan gitu. Yang kedua berbicara dengan perlahan. Yang ketiga menanggapi perhatian dengan fisik. Misalnya dia goyang gitu kan. Yang keempat menggunakan berbagai peralatan dan media. 5 menyentuh orang dan mendapatkan perhatian mereka ya. 6 berdiri dekat dengan berbicara langsung dengan orang ya. 7 mempunyai perkembangan otot yang besar karena dia suka olahraga gitu kan. Terus lanjut ke 8 anak belajar melalui praktek. Nah, lebih suka tuh kinestetik tuh praktek langsung yuk gitu, kita gerak jadinya ya. 9 menghafal dengan cara berjalan dan melihat, tadi yang Ibu jelaskan ya. Dia kalau menghafal sambil gerak baru bisa masuk tuh ya. 10 menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca dia lebih ini dulu ya. Oke, 11 banyak menggunakan isyarat tubuh. Mungkin dia lebih suka begini gitu kan, ya kan, atau begini kalau menjelaskan. 12 tidak dapat duduk diam dengan waktu yang lama ya. Oke, lanjut Mat. 13 menyukai buku-buku berorientasi pada cerita. 14 kemungkinan tulisannya jelek nih kalau kinestetik nih ya. 15 menyukai permainan dan olahraga. Oke, lanjut. Manfaat mengenali gaya belajar. Manfaatnya apa sih gitu kan? Keuntungannya kamu bisa memaksimalkan potensi belajar ya. Yang kedua, sukses pada semua tingkat pendidikan. Ketika kamu tahu nih gaya belajar apa yang kamu ini, oke, terus saya masukin estetik Bu. Nah, nanti kalau akan nyambung nih gimana cepat dari tangkap kamu kan dalam belajar. Misalnya kayak tadi kamu menjelaskan sambil gerak ya kan. Terus sambil belajar kamu mengingat, bisa sambil jalan-jalan terus sambil kamu baca ya. 3 memahami cara belajar yang terbaik. 4 mengatasi keterbatasan di dalam proses belajar ya. Kayak tadi ada yang nggak suka bising, ada yang suka bersuara dia kan belajarnya. Yang 5 mengurangi frustasi dan tingkat stres ya. Kalau kamu lebih tahu nih, kamu gaya belajar kamu lebih tahu nih, berarti kamu nggak suka berisik, kamu cari tempat yang tenang ya kan. Frustasi dan tingkat stres yang tinggi. Kalau kamu belajar pada saat berisik, berarti kan kamu nggak tenang, kamu jadi stres gitu ya. Yang 6 mengembangkan strategi belajar. Nah, oke, lanjut. Manfaat mengenali gaya belajar tadi, lanjutannya keuntungan pribadi kamu akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri ya. Mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu. Terus selanjutnya mendapatkan wawasan kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Terus akan mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam. Yang terakhir apa? Mengembangkan motivasi untuk belajar. Ya. Oke. Selanjutnya keuntungan pribadinya apa? Mempelajari bagaimana memaksimalkan kemampuan keterampilan. Sepertinya harus agak sama ya Nak ya. Ini next selanjutnya manfaat dari belajar ya. Di sini ada kuis ya. Ibu akan bertanya, siapa yang bisa jawab ya? Ya. Oke, mengetahui gaya belajar sendiri itu bermanfaat. Siapa yang bisa jawab? Oke, Livia, coba. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Livia Regina Putri. Saya izin menjawab pertanyaan yang diberikan Bu Vera, yaitu mengetahui gaya belajar sendiri itu bermanfaat. Setuju atau tidak setuju sih? Saya menjawab yaitu sangat setuju. Karena jika kita mengetahui gaya belajar kita sendiri, itu memungkinkan kita dapat memaksimalkan potensi belajar, dan belajar kita tuh lebih mudah.
lebih menyenangkan. Sama halnya seperti diri saya mempunyai gaya belajar kinestetik nih Bu. Nah, saya lebih menyukai hal-hal yang berbaur eksperimen, aktivitas fisik, dan gerak langsung. Gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan ya, betul sekali yang dibilang Lydia. Kalau kita tahu nih gaya belajar kita jadi makin membuat dia fokus ya dengan gaya belajar itu sendiri yang sangat bermanfaat buat Lydia. Oke, selanjutnya kuisnya Ibu akan bertanya nih. Jika kita tahu gaya belajar kita, maka akan dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar. Siapa yang bisa jawab ini? Oke, Sisil, boleh. Perkenalkan dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Siswa Syarina. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Ibu yang bagi yang jika kita tahu gaya belajar kita, maka akan dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar. Saya menjawab dengan setuju banget. Karena kalau misalnya kita tadi gaya belajar kita kayak apa, maka saya lebih tahu. Saya kan berarti kan menghafal kan Bu. Nah, menghafal itu nggak bisa di tempat yang berisik. Jadi saya tahu nih, saya menyesuaikan diri, tapi saya tempat yang sepi buat menghafal. Dan itu kalau kita udah tahu nih gaya belajar kita kayak apa, dan kita tahu nih kita menyesuaikan lingkungan kita kayak apa, itu jadi bisa masuk materi yang kita lagi pelajarin, terus kita juga bisa enjoy, nggak harus frustasi sampai marah-marah. Itu Bu. Apa sebetulnya dong? Benar ya? Seperti yang kita tahu ya, kalau kita tahu dari belajar kita tadi yang Sisil bilang, kalau dia nggak suka berisik, dia cari tempat yang lebih bisa kondusif dan dia bisa masuk. Jadinya pelajaran apa yang dia bisa ini apa yang bisa dipelajarin sama dia pada saat itu kan? Ya, betul. Oke, kuis selanjutnya. Oke, ini belajar sesuai dengan gaya belajar akan membantu meningkatkan hasil belajar. Setuju? Ada setuju atau tidak setuju nih? Ada yang mau bisa jawab nggak ini nih kuisnya? Oke, boleh nak? Langsung aja jawab. Namanya siapa? Langsung. Perkenalkan, nama saya Mardan Wijaya. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Vera. Menurut saya pertanyaan tersebut adalah setuju karena semua anak di sekolah pasti memiliki gaya belajarnya tersendiri. Tidak mungkin kan di sekolah ini memiliki gaya belajar yang sama semua. Kalaupun ada beberapa kepada PJ, MBJ dari kelas 10, 11, dan 12 tolong segera turun ke bawah untuk mengambil MBJ-nya sebelum saya yang ambil semua. Mohon maaf, sekali lagi diinformasikan untuk seluruh situasi ini yang kelas 10, 11, dan 12 untuk segera mengambil MBJ-nya di bawah. Sekali lagi diinformasikan untuk seluruh situasi kelas 10, 11, dan 12 untuk segera mengambil MBJ-nya di bawah. Sekian, permisi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya nak, Ibu mau nanya kuis yang terakhir. Setiap orang ada yang gaya belajarnya sama sehingga dapat belajar kelompok agar lebih seru. Siapa yang bisa jawab? Ya, Jahir. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaisha. Jawaban saya adalah setuju. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui teman kita yang gaya belajar sama, kita jadi lebih asik dan lebih seru dalam belajar. Seperti misalnya teman kita itu suka berdiskusi dan kita juga suka berdiskusi, jadi kita bisa saling memberikan pendapat-pendapat kita yang kita ketahui. Itu saja. Aku suka. Setiap orang ada gaya belajarnya sama sehingga dapat belajar kelompok atau lebih sempurna. Kalau kita tahu nih kita lebih suka relasi yang dengan kelompok-kelompok, ya. Jadi maka kita belajarnya lebih enak nih sama temennya, ya biar sama-sama bisa sharing. Nah itu seperti Jahir bilang tadi ya, benar banget ya, sangat setuju. Oke lanjut. Nah ini nanti di tes gaya belajar lanjut nggak? Nah, bagaimana langkah-langkah belajar yang sesuai gaya belajarmu? Lanjut. Ya, tipsnya ya kalau yang visual selalu dibuat catatan dengan warna dan simbol ya. Terus gunakan grafik, bagan, dan diagram ya. Tempatkan video sebagai media pembelajaran tips nantinya ya. Terus yang ketiga, buatlah tanda simbol tertentu pada buku pelajaran itu untuk materi yang penting-penting. Kalau yang di visual. Lanjut. Ya, auditori nih, tips and triknya. Merekam penjelasan materi yang didengarkan ulang, diskusi dan bersama saat belajar kelompok, misalnya belajar bersama nih sama teman atau pada saat dulu
menjelaskan, kamu lebih suka yang mendengarkan, kamu rekam nih ya. Nah, jadi nanti kamu bisa mengulang kembali di rumah pada saat di rumah. Nah, kemarin apa ya belajarnya ibu? Oh tentang ini, kan? Oke. Jadi kamu bisa langsung masuk tuh kalau kamu dengarkan kan ya. Ya, apa yang dijelaskan oleh guru. Oke, lanjut ke tips untuk kinestetik, mempraktikkan materi pembelajaran. Belajar sambil menggunakan ya, melakukan gerakan seperti berjalan, terus menjentikan jari ya, terus melakukan kegiatan praktik lapangan atau memperdalam pemahaman lewat materi praktik ya. Terus lakukan eksperimen ringan dan berhubungan dengan materi pelajaran. Kalau kinestetik kan lebih ke gerakan ya. Yang seperti yang disimpulkan nih, kamu bisa belajar praktik lapangan ya kan, belajar sambil gerakan tubuh gitu kan. Oke, lanjut ya, refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa manfaat yang kita dapat jika kita tahu gaya belajar? Refleksinya apa? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Amira Sintia Dinindra. Saya izin menjawab ya Bu, apa manfaat yang didapat jika kita tahu gaya belajar kita? Menurut saya yang pertama, lebih mudah memahami materi pelajaran. Contohnya, saya itu gaya belajarnya visual. Maka dengan menonton video, saya tuh akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Terus yang kedua ada menghemat waktu belajar. Terus yang ketiga juga meningkatkan hasil belajar. Kalau kita udah tahu nih gaya belajar kita itu apa, pasti akan ada peningkatan pada pemahaman materi dan juga kita akan lebih cepat tanggap. Terima kasih. Ibu menambahkan ya, kalau kita tahu gaya belajar kita semakin lebih paham dengan apa yang kita pelajari ya kan, seperti tadi kinestetik, auditori dan visual ya. Iya. Kalau misalnya nanti kalian mau bertanya-tanya, Bu, saya kira-kira apa ya tugas saya, misalnya kalau saya bisa tahu, nah Ibu ada kuesionernya nih, nah bisa tahu nanti kamu kira-kira saya kinestetik atau auditori atau visual. Nah nanti ada kamu di situ sebentar, dan langsung bisa dijawab namanya, aplikasinya nanti Ibu akan share di linknya ya ke grup. Oke, selanjutnya, oh sudah selesai. Oke, aku senang bertanya. Buat semuanya ya, sampai ketemu di pelajaran Ibu di minggu depan ya. Nanti kalau kalian mau jauh tahu gaya belajar kamu, nanti Ibu akan share linknya ya. Nanti bisa kelihatan kamu tipenya berapa persen kinestetik dan auditori atau visual ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik